Halo Sinegre, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kali ini masih dalam rangka menyambut cinematic event Barbenheimer. Gue pengen ngomongin salah satu filmnya, yaitu Oppenheimer bikinan Christopher Nolan. Tapi gue bukan mau nge-review nih kali ini, karena reviewnya Sinegre udah ada ya, bisa lo tonton. Buat yang belum nonton itu udah ada reviewnya. Jadi kali ini gue bukan mau nge-review, tapi gue mau ngelis 5 momen terbaik, 5 momen favorit gue dari filmnya. Soalnya gue suka banget sama Oppenheimer. Udah gue tonton 2 kali sejauh ini ya. Gue gak tahu kalau misalkan besok sempat menonton lagi gitu bisa jadi, tapi so far gue nontonnya 2 kali. Dan kalau disuruh kasih skor, misal kayak review, ya bisa gue kasih 9 dari 10 lah. Cuma Nolan yang bisa dan berani bikin biopic kayak gini. Dan kalau nyambung ke video yang waktu itu ya, di saat gue nge-ranking semua filmnya Christopher Nolan, Oppenheimer kalau gue masukin di situ ya bisa ada di ranking 3 lah, top 3. Malah bisa top 2 sebenarnya, soalnya jaraknya sama Memento tuh tipis-tipis. Nanti seiring waktu nih, mungkin beberapa bulan ke depan, berapa tahun ke depan pas gue mengunjungin lagi Oppenheimer, bisa jadi rankingnya berubah. Ya itulah, makanya gue pengen banget ngomongin Oppenheimer di video. Kayak gue tuh pengen lumayan mengeluarkan unek-unek gue, kesukaan gue sama film itu. Tapi karena reviewnya udah ada, jadi ya gue coba bikin yang lain lah. Dan gue kepikirannya cuma bikin list ini. At least ini bisa mewakili segala hal yang pengen gue omongin. Dan gue pilih 5 tuh biar gak kepanjangan. Tapi sebenarnya momen yang keren banyak banget. Jadi susah juga gue untuk menyeleksi momen apa aja yang harus masuk di sini. Cuman 5 aja lah ya. Kalau 10 gitu, waduh, sejam videonya anjing, gue capek ngeditnya. Dan perlu gue ingetin nih, karena ini video ngebahas best moment ya, bukan cuman review biasa. Nih gue ngebahas best moment, jadi otomatis bakal ada spoiler. Jadi misalkan somehow lu belum nonton Oppenheimer, stop video ini sampai di sini. Lu tonton dulu, terus lu balik lagi ke sini buat nanti ikutan discuss nih di kolom komentar kira-kira apa sih momen favorit lu di filmnya. Oke lah ya, biar gak kelamaan langsung aja gue mulai. Dan ini listnya random ya, gue gak menyusun berdasarkan apapun. Kalau misalkan ternyata tersusun berdasarkan urutan tertentu, itu gak sengaja gue. Ini gue susun random aja pokoknya, oke? Pertama nih momen yang muncul di awal banget filmnya, di durasi awal, dan ngenalin kalau ini adalah biopik bikinannya Christopher Nolan. Jadi pasti Oppenheimer masih muda, dia masih mahasiswa tuh, dia homesick, terus jadi anxiety juga. Dan itu sebenarnya adegan yang bisa dieksekusi dengan simple banget. Kebanyakan sutradara nih bakal mengeksekusi adegan itu dengan ya ala kadarnya gitulah kasarnya. Misal aktornya disuruh berakting dengan cemas, dengan disturb, sedih, terus dia sorot aktor itu. That's it. Dan emang sebenarnya itu yang normal ya. Normalnya tuh kayak gitu. Tapi ini Nolan, dia pengen ngeliatin lebih dari itu. Nolan tuh pengen menekankan kalau yang kita lihat, yang penonton lihat di sini, itu bukan kecemasan orang biasa, tapi kecemasan seorang ahli fisika jenius. Makanya di sela-sela shot mukanya Oppenheimer, mukanya Cillian Murphy, itu dia nyelipin gambar-gambar molekul yang muter dengan kecepatan tinggi, terus partikel yang tabrakan, ada ledakan-ledakan juga, kayaknya ada Death Star meledak kalau nggak salah seingat gue. Banyak chaos di situ dan diiringin suara yang gemuruhnya, gitu juga, sangat bergemuruh di situ. Itu momen yang unik buat gue, unik banget. Semacam intro, perkenalan, teaser soal nanti gaya storying film itu bakal gimana. Karena kalau lu perhatiin ini, Oppenheimer itu alurnya didesain biar sesuai sama prinsip-prinsip ilmiah yang identik sama si J. Robert Oppenheimer itu. Makanya penggambaran anxiety dia tuh juga diwakilin sama gambar-gambar yang fisika banget. Soalnya alurnya secara keseluruhan juga sama. Alurnya tuh kayak proses fission yang melibatkan chain reaction sama fusi juga, fusion. Coba lu perhatiin deh, lu tonton sekali lagi, lu pahami definisi-definisi soal fisi itu gimana, fusi itu gimana, terus lu tonton. Lu akan lihat kalau oke, ini film ternyata adalah soal fisi dan fusi. Bukan cuman itu fisi dan fusi untuk ngasih judul kedua segmennya, itu enggak, kedua cabang penceritaannya itu enggak, tapi emang alurnya kayak fisi dan fusi. Jadi 3 jam Oppenheimer itu sebenarnya kayak lu nonton reaksi fisika, men. Dan momen yang pertama ini adalah intronya, perkenalannya, buat nyicipin, oh nanti bakal kayak gini filmnya. Kalau ngomongin acting jelas ya, yang bakal dikasih pujian paling tinggi itu adalah Cillian Murphy. Ya come on, ini dia meranin J. Robert Oppenheimer di film yang judulnya Oppenheimer. Jelas harus dia yang paling dipuji. Kalau misalkan bukan si Cillian Murphy, berarti ada yang salah nih, ada yang kurang di permainan dia. Tapi dia emang paling bagus di sini. Udah lock itulah nominasi Best Actor di Oscar tahun depan. Kalau di supporting, Robert Downey Jr. jelas itu yang paling banyak diomongin. Kalau di beberapa film non-MCU dia belakangan kan masih bisa lo rasain kalau ini Robert Downey Tony Stark banget tuh. Di The Judge, Dolittle itu masih Tony Stark banget. Nah di sini nih, di Oppenheimer ini, meranin Strauss, dia tuh bener-bener lepas dari image itu. Tapi di luar Cillian Murphy sama Robert Downey, jangan lo lupain Emily Blunt. Itu wow,
Dia meranin istrinya Oppenheimer ya, si Kitty Oppenheimer, dan bagus banget mainnya. Di antara banyak karakter cowok di film ini, yang punya kuasa lebih tinggi daripada si Kitty, yang punya pengaruh lebih kuat, even sampai presiden segala ada di sini ya. Emily Blunt itu bisa bikin Kitty jadi karakter yang kelihatan paling kuat, paling kokoh. Dan momen terbaik dia, momen acting terbaiknya si Emily Blunt itu nggak pakai emosi yang meledak-ledak, yaitu pas dia jadi saksi di security hearingnya si suami, si Oppenheimer. Di situ dia disudutin sama pengacara lawan, si Roger Robb namanya, dan kelihatannya udah kayak mau kalah tuh. Udah ditekan terus, itu lo tuh komunis ya, lo pasti masih komunis nih. Ditekan terus dan dia udah kayak aduh mau breakdown. Terus tiba-tiba dia counter dengan cara yang elegan, tenang, kalem, tapi berhasil skakmat. Dan semua saksi lain yang diundang situ, cowok-cowok yang punya pengaruh, punya kuasa, itu gak bisa ngelakuin hal yang sama. Kitty sendirian, dia bukan siapa-siapa kasarannya, bukan ilmuwan, bukan sosok politikus terpandang, bukan militer, tapi dia dengan kalem, dengan tenang. Dan lu bisa ngeliat tuh matanya Emily Blunt, ekspresinya, gesturnya itu kokoh banget. Dia bisa counter si Roger Robb dengan beberapa kalimat doang. Itu keren banget. Best moment berikutnya jelas lah ya, Trinity Test tuh pasti bakal gue masukin ini karena ini momen puncak filmnya gitu. Ini film tentang bapak bom atom tuh ya, ngasih lihat proses soal pembuatan bom atom ya, jelas yang paling ditunggu-tunggu. Dan yang jadi puncak adalah pas bom atomnya meledak, itu jelas. Dan kalau ngomongin ledakan di Trinity Test itu as expected ya, bombastis banget ledakannya, megah banget, sangat Nolan. Tapi yang paling gue suka itu justru bukan di kemegahannya, bukan di kesan kalau anjir ini eksplosif banget, bukan. Tapi sebaliknya, justru di kesunyian yang dimasukin sama Nolan. Jadi begitu bomnya meledak, kita udah ngeliat kepulan apinya yang berkilo-kilometer ke atas. Sebelum suara ledakannya kedengeran kan beberapa menit hening tuh, sunyi. Dan keheningan itu punya dua fungsi. Pertama, buat negasin kalau Nolan bukan mau mengglorifikasi ledakan. Di sini dia bukan mau ngasih lihat keren kan, dahsyat ledakannya, bukan itu. Nolan sadar kalau momen tes ini adalah awal dari peristiwa yang menghilangkan ratusan ribu nyawa manusia. Kedua, keheningan itu dipakai buat mendekatkan kita, hati kita, penonton itu sama karakternya, si Oppenheimer. Gimana hati dia itu conflicted, antara satu sisi lega, akhirnya proses dan eksperimennya berhasil, tapi di sisi lain dia juga takut, khawatir kalau ini apakah gue udah menciptakan senjata pembunuh. Itu kerasa banget di keheningan itu. Penempatan verse Bhagavad Gita yang I am become dead, the destroyer of the world itu juga pas banget. Makin bikin suasananya haunting. Dan berikutnya ada momen yang bikin banyak orang itu pasti berandai-andai gimana jadinya misalkan seorang Christopher Nolan bikin film horor. Karena ini adegan yang sangat horor banget. Itu terjadi pas Oppenheimer pertama kali ngasih speech setelah peledakan bom atom di Jepang. Dan awalnya dia tuh berusaha untuk menjaga keutuhan hati dia, berusaha untuk bikin penonton, pendengar pidatonya itu bersemangat, ngomong kita menang dan segala macam. Tapi sebenarnya jiwa dia tuh terguncang banget di situ. Dan gimana Nolan menggambarkan terguncangnya hati Oppenheimer itu beneran kayak film horor. Di pikiran dia para audiens itu juga jadi korban ledakan bom, kulitnya pada terkelupas, terus gak kedengeran suara apapun selain gemuruh dan teriakan. Terus di satu momen tuh dia jalan dan kayak nginjek mayat yang udah gosong. Itu serem adegannya. Dan sama kayak tes Trinity tadi, adegan ini adalah pencapaian, achievement yang tinggi banget soal audio dan visual. Dan momen yang kelima, momen yang terakhir sekaligus momen favorit gue di keseluruhan filmnya adalah jelas ending. Gue agak curang tapi di sini ya sebenarnya, karena yang gue masukin tuh bukan cuma ending, bukan cuma last momennya, tapi sekuen dari awal yang build ke arah sana. Sejak pertama kali di reveal apa sih yang sebenarnya diobrolin sama Oppenheimer dan Einstein. Banyak banget hal keren di situ. Pertama ngasih twist ya, twist kalau sebenarnya obrolan mereka itu bukan soal Strauss. Kalau semua usaha Strauss buat ngejatuhin Oppenheimer tuh sebenarnya hanya didasari prasangka dan suuzon. Ini film sebenarnya film religi coy. Film religi yang ingetin lu, please jangan suuzon. Lu cek dulu kebenarannya. Jangan asal main tuduh. Gue juga suka banget sama monolognya si Einstein pas dia ngomong ke Oppenheimer, suatu hari lu bakal dikasih medal, semua orang kayak merayakan achievement lu, dan mereka akan datang ke lu, menepuk pundak lu dan ngomong all is forgiven. Tapi sebenarnya yang mereka maafkan bukan lu, yang mereka ingin congratulate itu bukan lu, tapi diri mereka sendiri. Itu nusuk banget buat gue. Dan semua itu nge-build up ke endingnya. Itu penutupnya gila banget. 2 kali gue nonton,
selalu gue merinding dan selalu gue nangis di situ. Setelah 3 jam tuh diajak belajar soal Oppenheimer, disitulah akhirnya gue sadar, gue paham, bahkan ikut ngerasain juga ketakutan dia, kecemasan dia. Ending film ini buat gue adalah momen terbaik di keseluruhan 3 jam Oppenheimer, dan juga ending terbaik dari semua ending yang pernah dibikin sama Nolan, dan momen paling emosional sepanjang karir dia. Nolan kan sering dikritik kalau, wah lu gak bisa bikin adegan yang emosional nih. Gue termasuk orang yang percaya sama itu. Nolan emang kecenderungannya adegannya tuh dingin. Sebelum-sebelum ini yang bener-bener diakuin emosional paling adegan Matthew McConaughey nangis di Interstellar. Tapi selain itu masih banyak momen yang sebenarnya bisa lebih emosional di film-film dia. Tapi Oppenheimer ini kayak seolah-olah akhirnya setelah Dunkirk gue ngeluhkan kayak Nolan tuh kayak udah gak peduli lagi, udah bodo amat gue dikritik, gue gak masukin emosi gitu kasarannya. Di sini kayak, ini lu bisa menerapkan gaya lu yang sangat keren, yang eksperimental, yang berani, dan itu bisa menguatkan emosinya. Ending Oppenheimer tuh nunjukin itu. Oke, itu tadi adalah 5 momen terbaik, momen favorit gue dari film Oppenheimer. Buat yang udah nonton silahkan lu bisa share semuanya. Momen favorit lu apa, lu discuss. Ini yang keren buat gue karena ini alasannya gitu, silahkan tuliskan apapun itu. Mari merayakan Barbenheimer seterusnya guys. Oke, dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cineclip, dan misalkan lo pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke? So, gue Rashid Hari, sampai ketemu di video-video berikutnya.